Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment-nya ya. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lihat situasi maskulin. Oke. Situasi maskulin. Oke. Kamu bisa berdealing dengan earth sign, water sign, air sign, or fire sign. Tapi lebih banyak ke fire sign ya, energinya. Maskulin lagi menanam pikirannya kembali tentang tujuan dia mau ke kamu lagi. Ada rencana sih, tapi memang baru rencana, belum ada tindakan. Ya, ibarat tuh dia lagi ngumpulin keberanian dia untuk bisa rujuk lagi sama kamu. Tapi dia lagi mengatur ya tentang ucapan apa yang bisa dipercaya sama kamu. Ya, dia lagi nanam keberanian, nanam rasa percaya dirinya dia. Karena aku ngeliatnya dia masih terperangkap dalam pembayaran karmanya ya, dari kebohongannya dia sendiri, permainannya dia sendiri. Tadinya kan dia mau jalan pintas nih ya, untuk bisa bahagia yang sempurna gitu ya, dengan cara memanfaatkan, membohongi, dan juga lari dari karma buruknya, yaitu memulai hubungan baru ya. Aku lihat energinya. Pada akhirnya semesta membolak-balikan ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Dan maskulin ini masih terperangkap dalam karma pembayaran yang harus dia terima. Dan ya, maskulin harus banyak belajar sih sebenarnya. Ya, di sini walaupun dia pengen kembali sama kamu, tapi dia selalu ada rencana di belakang itu. Ya. Dan dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa mengambil kesempatan kembali rujuk sama kamu dengan janji-janjinya dia lagi. Ya, jadi dia membuat janji-janji palsu lagi nih. Hati-hati kalaupun dia datang ke kamu ya. Jadi kayak gini, oke, gue akan memperbaiki kelakuan gue. Oke, gue akan tidak berbuat lagi seperti itu, gitu ya. Tapi pada akhirnya itu hanya janji-janji aja sih. Kalau aku lihat dia masih ada ya rencana di belakang itu. Makanya dia cuma bisa berpikir, menanam, tapi nggak bisa menyiramnya, ibaratnya gitu ya. Melakukan tindakannya itu nggak bisa. Karena dia masih menggunakan kebohongannya dia, tipu dayanya dia, ya. Masih membohongi keluarga, entah itu keluarganya dia sendiri atau kamu gitu ya. Masih dengan kepalsuan dia.
berharap ada kesempatan terbaik untuk bisa komunikasi sama kamu lagi. Tapi ya itu dia, semuanya hanya harapan ya, karena ya dia hanya bisa berpikir tapi tidak bisa bertindak. Dia masih dengan sifat kepalsuannya dia ya. Tuh. Justru kamu feminim yang berkomitmen untuk menyembuhkan diri, walaupun ini butuh waktu prosesnya. Kamu coba untuk menerima proses kehidupan kamu untuk meraih kesuksesan kamu ke depannya. Ada yang sampai 7 tahun ya, asal jangan 7 turunan prosesnya. Kamu coba untuk belajar dewasa, belajar menanam kembali harapan kehidupan kamu, terutama komitmen dalam spiritual kamu, meraih impian kamu. Di sini kamu akan menerima ya feminim dari hasil yang kamu tanam selama ini ya, yang sudah berjalan 7 tahun dalam penyembuhan diri ya. Disitulah maskulin berpikir akan berbuat hal yang sama apa yang kamu lakukan. Tapi kan tidak, maskulin tidak bisa menyaingi kesabarannya feminim. Jadi memang dia coba untuk belajar kayak feminim, tapi tidak bisa sesabarnya feminim. Masih banyak amarah, dendam, kekesalan gitu ya. Tuh. Bentar ya guys. Tuh ya. Seven of Swords. Jadi aku bilang, kesabarannya maskulin itu setipis tisu. Jadi dia ingin banget seperti feminim gitu ya proses kehidupannya. Tapi gak bisa segampang itu ya guys. Dan aku ngelihatnya juga ya maskulin harus banyak belajar sabar untuk meraih kesuksesannya ke depan. Jadi ya jangan langsung gue misalnya gitu ya, gue udah healing nih gitu kan, tapi gak ada hasil gitu. Walaupun sudah ada tapi dia tidak menyukuri gitu, kurang puas gitu ya. Gak ada hasilnya gini. Udahlah gue lakuin lagi aja dah, kebebasan gue gitu. Karena orang healing itu kan gak bisa setahun 2 tahun ya. Minimal setahun pun itu masih kurang sih ya. Minimal itu ya 3 tahun, maksimal 7 dan seterusnya. Soalnya kalau untuk orang healing itu gak ada batas. Karena ya setan menggoda kan sampai manusianya dicabut nyawanya. Kalau masih hidup ya akan terus digoda ya. Makanya di sini feminim coba untuk belajar dewasa dalam melakukan penyembuhan ya, dan coba untuk sukseskan segala sesuatunya yang berhubungan dengan manipulasi, kebohongan, tipu daya. Feminim menerimanya dengan lapang dada sih, walaupun orang itu jahat gitu ya, atau memanfaatkan feminim kebaikan gitu. Feminim tetap menerimanya dengan lapang dada, dengan pikiran yang positif. Jadi kayak gini, itu orang gak baik misalnya ke kamu gitu ya feminim, tapi kamu nerimanya dengan ya udahlah, udah jalannya kok, perjalanan hidup ya seperti ini. Tapi bukan berarti harus berhenti menjadi orang baik gitu kan. Dan kamu yakin gitu loh, segala sesuatunya ya ada hukum tabur tuai ya, ada kifarannya, ada karmanya gitu. Makanya feminim ya sudah belajar banyak dalam menanamkan
keyakinan dirinya untuk berubah lebih baik. Semua butuh proses, tidak ada yang instan, ya. Dan feminim juga sudah tahu kalau maskulin mencoba mentransfer ya suatu logika yang tidak baik, pikiran buruk gitu ya, ataupun energi buruk atau jalan pintas dengan ilmu hitam, pelet, guna-guna, teluh, gendam, apapun itu, ya. Tuh. Feminim coba untuk memperbaiki rasa trauma, rasa ketakutan ya yang dialami oleh feminim. Coba untuk memperbaiki. Dan terus berkomitmen untuk sembuh melalui spiritual. Karena feminim sudah yakin tahu ya kalau maskulin ini mencari jalan pintas untuk bisa kembali ke feminim. Tapi feminim belajar untuk bisa melawan rasa trauma ya. Tuh. Coba untuk sembuh dari rasa trauma, perselingkuhan, ya, the Queen of Coins, the Star, Seven of Swords, Ten of Swords, Three of Swords. Oke. Di sini maskulin marah banget, menerima kenyataan kalau feminim sudah mampu mengendalikan apa yang ditanam. Jadi kayak kamu udah nggak mudah digoyahkan ya dengan kehadirannya si maskulin atau cerita buruk tentang maskulin berselingkuh apalah, kamu udah nerimanya. Kamu tahu dia melakukan hal itu, tapi kamu belajar dewasa untuk menerima dan kamu yakin dari apa yang dia tanam itu dia akan menuai karmanya. Dan aku ngelihat di sini energinya ya. Feminim menerima kabar tentang maskulin yang menikah dengan orang ketiganya ini akan tersakiti, ya, akan terluka, banyak masalah, pengkhianatan juga, dan ini membuat ya maskulin ada rencana untuk kembali ke kamu nanti. Kamu tahu hal itu, ya. Kamu semarah apapun, sebenci apapun ke maskulin, rasa cinta itu tetap ada. Tapi bukan berarti kamu kembali lagi dengan dia semudah itu. Ya, terutama yang sudah bercerai. Kalau yang masih bersama, ini bisa bersama lagi, tapi nggak semudah seperti dulu gitu ya. Gampang dibawa emosi. Sekarang kamu lebih belajar dewasa. Belajar tenang dalam menerima sebuah kabar. Dan ya maskulin ini kesel karena kecewa melihat kedewasaan kamu, melihat keteguhan kamu, komitmennya kamu, terutama dalam perjalanan spiritualnya kamu. Kamu coba untuk komitmen meraih impian kamu, menyembuhkan diri kamu dari adanya perselingkuhan, pengkhianatan, rasa trauma, disia-siakan ya dari si maskulin. Tapi kamu tetap dengan jujur kamu masih menyayangi dia, masih mencintai dia. Di sini maskulin mencari kesempatan, sedang mengumpulkan keberanian dia untuk bisa kembali lagi ke kamu, tapi dia mencoba melawan karma buruknya dia, yaitu dengan cara kembali lagi ke kamu. Jadi kayak dia mengumpulkan keberaniannya dia, belajar tentang spiritual juga, tapi niatnya dia adalah lari dari tanggung jawab karmanya dia sendiri. Karena dia tidak mau terluka sendiri. Ini aku lihat. Dan
ya maskulin akan coba untuk komunikasi sama kamu nanti. Ada rencana, ada. Ya, walaupun ada tindakan, ini butuh waktu. Karena keberanian dia untuk sembuh itu bukan untuk mencintai dirinya dia sendiri, tapi untuk kebersamaan. Dia takut ya terluka sendiri, dia takut sakit sendiri gitu ya, lari dari karma buruknya dia sendiri. Mencoba berkomitmen. Kamu juga tahu ya kalau maskulin ini datang dalam mimpi kamu, terus memberikan energi negatif. Kamu tahu hal itu, kamu ngerasain. Setelah kehilangan kamu ya, si maskulin ini, sebagian dari maskulin ada yang kehilangan pekerjaan atau kehilangan image, yaitu respect dari orang lain ya. Jadi tidak ada rasa hormat lagi ke maskulin. Ya karena hadirnya orang baru. Ya. Di sini maskulin coba untuk bisa memulai kehidupan dengan orang baru. Belajar untuk berdamai dengan keadaan sebenarnya. Tapi memang harus berlomba-lomba, ataupun dia harus kuat menahan ujiannya dari kisah di masa lalu, yaitu dengan cara dia harus bekerja keras untuk meraih kestabilan hidupnya dia. Ini butuh waktu. Ada sampai 6 tahun atau 6 turunan ya untuk mendapatkannya. Kesuksesannya kembali. Kita lihat situasi maskulin. Ya, sebagian dari kamu dan maskulin ini udah ada yang bercerai dan gak bisa kembali ya dalam saat ini, karena ya posisinya adalah dia menjalani kehidupan dengan orang barunya dengan membuka lembaran karma barunya, dan dia terbunuh sendiri ya oleh langkahnya dia, caranya dia meninggalkan kamu, caranya dia ngeblok koneksi ini ke kamu. Karena dia mengejar petualangan hidupnya dia. Ya. Apapun yang ditanam oleh maskulin saat ini dengan orang barunya, ini ya akan ngeblok energi spiritualnya maskulin. Pada akhirnya banyak karma buruk menyerang kehidupannya maskulin dan orang barunya. Ya, karena babak karma baru telah dimulai. Yang mana ya ini adalah perjalanan journey hidupnya ya, maskulin dalam mencapai kepuasan petualangan hidupnya. Di sini feminim coba untuk menerima kenyataan ya. Walaupun ya sebagian keluarga ada yang gak bahagia, terutama anak ya, mendengar kabar ya orang tuanya berselingkuh atau memiliki orang tua lain ya, maksudnya pasangan lain gitu. Mencoba melawan karma buruknya dengan jalan pintas ya, tetapi setiap malam ada rasa ketakutan dan lelah tentang pengkhianatan.
ada Four of Wands, Two of Swords, Ten of Swords, the Justice, Three of Wands, the Knight of Cups, the Sadness, the Family, Sun, Four Swords, the King of Pentacles, and the Six of Cups. Ada Emperor. Yang ditakuti maskulin adalah feminim sukses tanpa dia, sedangkan dia hancur berantakan dengan kehidupan barunya. Di sini maskulin menyadari ya kalau kehidupan dia dengan orang barunya ada beberapa keluarga yang gak suka, dan yang ditakutkan adalah anak terpisahkan ya, dia dipisahkan oleh anak karena ini adalah ulahnya dia sendiri ada ya, dan dia harus memperbaiki karma yang dia perbuat. Keinginan untuk kembali sama kamu itu ada. Dia merencanakan untuk bisa stabilkan lagi kehidupannya dia, terutama tentang keuangan sebelum kembali ke kamu. Di sini maskulin harus memperbaiki ya apa yang dia perbuat karena sudah mengkhianati kebahagiaan rumah tangga atau rencana mau nikah, terutama mengkhianati kepercayaan anak ya, kebahagiaan anak. Dia harus bisa memperbaikinya, lambat tapi pasti ya. Dia harus bisa mengendalikan dan harus bisa belajar dari masa lalu, terutama tentang sifat arogannya ya. Dia harus memperbaiki hal itu, journey hidupnya. Di sini keluarga ada yang nggak suka atas perceraian ataupun pernikahan ataupun rujuk ya, feminim dengan maskulin. Ada yang nggak setuju dari keluarganya feminim ya, karena ya itu dia takut dikhianati lagi, takut tersakiti lagi feminimnya. Maskulin sebenarnya sudah ada yang berumah tangga dan sedang menjalani pembayaran karma ya, tapi ini gali lubang tutup lubang ya, dengan cara pintasnya memanipulasi ya, selalu hadirkan orang ketiga untuk bisa menstabilkan karmanya dia. Dia ingin balik ke kamu ada, tapi ya itu dia, sifat manipulasinya masih ada ya. Feminim di sini juga coba untuk menanam kepercayaan lagi ya dengan keluarga, karena dari orang tuanya feminim ini juga ada yang gak setuju kalau feminim balik lagi ke maskulin ya, karena takut tersakiti lagi ya. Yang ditakuti seorang ibu ya, ataupun seorang orang tua gitu. Dan ia takut kalau anaknya feminim gitu ya, terluka lagi. Dan kebahagiaannya maskulin juga keblok ya, spiritualnya juga keblok. Karena ya itu dia, maskulin ingin lari dari tanggung jawabnya dia untuk bayar karma buruknya dia sendiri. Yang ditakutkan adalah tentang terkhianati, terluka, tersakiti, padahal perbuatan dia sudah menyakiti orang lain yang menyayangi dia, bahkan keluarganya sendiri ya, dia sakiti. Ini ada suatu pembayaran karma yang harus dia bayar, yang harus dia perbaiki, yang harus dia jalani. Perlahan tapi pasti karmanya ini akan datang. Sebagian dari maskulin ada yang dipecat dari pekerjaan, dan itu sebagai tanda karma buruknya dia ya, karena sudah kehilangan image ya,
kehilangan jabatan. Oke. Aku akan coba. Opportunity within the next few months. Compromise, karma, ini kartu karma lagi guys. You're ready. The situation will improve. Maskulin, kesempatan bisa aja sih kamu cari untuk perbaiki diri ya. Dan aku ngelihat ya, kamu harus memperbaiki diri itu benar-benar harus serius gitu, jangan main-main gitu ya, karena ya kalau main-main hasilnya pun akan main-main. Kesempatan akan datang di dalam bulan depan atau beberapa bulan ke depannya. Keadilan buat kamu ya maskulin, dan kamu harus siap itu ya. Kesempatan untuk menjadi baik kembali, mendapatkan karma baik juga ya. Dan ini adalah suatu keadilan dalam kehidupan kamu juga ya. Maskulin gak seluruhnya buruk loh ya. Setiap manusia itu kan punya sisi buruknya. Setiap manusia, tidak seluruhnya maskulin dan karmik itu punya sifat buruknya ya. Kita feminim juga pastinya ada sifat buruknya. Segala sesuatunya itu pasti ada ya. Tidak ada yang sempurna ya, kecuali para nabi yang dipilih Tuhan ya. Dan gitu pun gak semua nabi juga bersifat sempurna gitu. Ada yang memiliki sifat keras kepala gitu ya, ada. Tapi bukan berarti ya mereka tidak dikasih kesempatan untuk baik gitu ya, dikasih gitu. Begitupun kita manusia, walaupun tidak bisa memperbaiki diri 100% seperti nabi, tapi ya setidaknya mendekatilah ya. Dan kesempatan ini ya bulan depan sampai beberapa bulan, jadi gunakan dengan baik ya. Apalagi nih bulan mau 1 Muharram ya, otomatis ini bulan baik banget energinya. Ditambah lagi mau malam 1 Suro ya, energi gaib tuh lagi berkumpul ya. Dan ini tahun hitungannya 7, jadi gunakan dengan baik ya guys. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan energi baik dari Allah ataupun Tuhan, ataupun kalau itu alam semesta gitu ya. Kalau kalian tidak mampu melakukan ritual, ya kalian datangilah orang-orang yang mampu dan memahami tentang ritual perjalanan spiritual, agar kalian mendapatkan ya energinya. Jadi ya berkorban ya. Kalau kalian tidak bisa melakukan ritualnya, ya berkorban secara materi. Percayakanlah dia bisa membantu kamu memberikan energi positif dalam spiritualmu. Jangan percaya orangnya, tapi percaya dengan karomahnya ya. Kalau kamu tidak mampu dan tidak ada waktu untuk melakukan ritual spiritualnya, ya kamu cari seseorang yang mengerti tentang hal itu. Soulmate, ada yang akan kembali ya bulan depan atau beberapa bulan ke depan. Ada yang rujuk, dikasih kesempatan oleh Tuhan. Tapi utamakan jujur ya, ini maskulin. Utamakan kejujuran. Ini yang aku lihat ya. Tuh, talking the compromise ya. Kamu harus janji dengan kejujuran, janji dengan komitmen kamu.
Oh my god. Sabotage, rebuilding, integration, repetitive. Oke, maskulin, dibuang sifat keras kepalamu, dibuang sifat tentang sabotage. Jadi ya apa ya, sabotage itu kan seseorang yang gampang putus asa sih, jadi bosanan juga ya. Jadi kayak orang tuh ngebangun baru sebentar terus bongkar lagi gitu, kerjain lagi. Usahakan kamu ya harus siap juga dalam perbaikan diri. Jadi ngebongkar sifat buruk kamu, karakter buruk kamu, dan perbaiki lagi. Kamu harus ready, siap dengan menjujurkan ya tentang apapun yang terjadi di masa lalu, walaupun nggak langsung ya, nggak cepat, tapi pelan-pelan ya, di waktu yang tepat ya. Kamu juga harus bisa berpikirannya positif terus ya. Segala sesuatunya itu kalau mau sukses ya semua butuh proses. Dan di sini ada kesempatan ya, kamu kembali dengan partnership kamu, soul contract kamu, dengan feminim kamu. Sebagian ada yang siap untuk mendapatkan cinta sejati kembali, yaitu dengan feminim. Dan kamu harus siap dengan pembayaran karma, membicarakan tentang kejujuran, dan harus siap dengan komitmen memperbaiki apa yang sudah kamu hancurkan dulunya. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.